Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenda Mayanti, mahasiswi semester 7A, Pendidikan Agama Islam STI Alhamdulillah Jakarta. Kali ini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Nur Wahidin terkait dengan merangkum materi yang sudah beliau berikan. Materi pada kesempatan kali ini ialah sumber kejiwaan agama. Baik, mengabdikan diri dan menyembah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia. Lalu muncullah pertanyaan, apakah yang menjadi sumber pokok yang mendasari timbullah keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya? Atau lebih singkatnya, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama? Untuk memberikan jawaban itu, ada beberapa teori yang menjawab pertanyaan tersebut. Di sini, saya mengambil dua teori. Yang pertama, teori monistik, dan yang kedua, teori fakulti. Di dalam teori monistik, itu ada terbagi menjadi 6 teori. Kali ini kita akan membahas teori monistik dulu. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Kemudian, sumber tunggal manakah yang dimaksud yang paling dominan sebagai sumber kejiwaan itu? Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Thomas van Aquino. Sebagai penganut paham rasionalisme, dia berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir. Manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Kemampuan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia. Selanjutnya, yang kedua ada Friedrich Hegel. Filosof Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Maka dari itu, agama semata-mata merupakan hal atau persoalan yang berhubungan dengan akal dan pikiran. Teori yang ketiga dari Friedrich Schleiermacher berpendapat bahwa yang menjadi sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak atau sense and depend. Dengan rasa ketergantungan yang mutlak itu, manusia akan merasa lemah akan dirinya. Kelemahan ini menyebabkan manusia selalu tergantung hidupnya dengan suatu kekuasaan yang mereka anggap mutlak adanya yang berada di luar dirinya. Manusia tidak berdaya menghadapi tantangan alam, lalu mereka memohon perlindungan kepada kekuasaan yang dapat melindungi mereka. Rasa ketergantungan yang mutlak ini dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan penganut agama kepada suatu kekuasaan yang mereka namakan Tuhan. Teori yang keempat ada dari Rudolf Otto. Menurutnya, sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal dari the wholly others, atau yang artinya yang sama sekali lain. Jika seseorang dipengaruhi rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti diistilahkan oleh Otto sebagai numinous yang menjadi sumber paling esensial. Perasaan yang semacam itulah yang menurut pendapatnya sebagai sumber dari kejiwaan agama pada manusia. Pendapat yang kelima dari Sigmund Freud. Menurutnya, unsur kejiwaan yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah libido sexual atau naluri seksual. Berdasarkan libido, tumbuhlah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan setelah melalui proses Oedipus kompleks, yaitu mitos Yunani kuno yang menceritakan bahwa karena perasaan cinta kepada ibunya, maka Oedipus ini adalah nama seorang pria. Maka Oedipus membunuh ayahnya sendiri karena cemburu, karena dia begitu cintanya kepada ibunya sampai membunuh ayahnya sendiri. Setelah membunuh ayahnya, maka timbullah rasa bersalah yang teramat dalam terhadap si Oedipus ini. Lalu father image atau citra bapak. Setelah membunuh ayahnya, pemuda itu dihantui rasa bersalah yang teramat dalam. Perasaan itu menimbulkan ide untuk membuat suatu cara sebagai penebus kesalahannya. Kemudian muncullah ide untuk menyembah arwah ayahnya karena khawatir akan terjadi pembalasan. Realisasi dari pemuaian itu sebagai alasan atau sebagai asal dari upacara keagamaan. Freud semakin yakin akan kebenaran pendapatnya berdasarkan kebencian setiap agama terhadap dosa dan lingkungannya yang beragama Nasrani. Freud menyaksikan kata Bapa dalam untayan doa mereka. Lalu, pendapat yang keenam menurut William McDougall, menurutnya
Sumber kejiwaan agama merupakan kumpulan dari beberapa insting. Menurutnya, pada diri manusia terdapat 14 macam insting. Namun, teori insting ini ditentang oleh para ilmuwan psikologi agama. Alasannya, kenapa mereka menentang hal tersebut? Karena jika agama merupakan insting, maka setiap orang tanpa harus belajar agama pasti akan terdorong secara spontan ke tempat ibadah masing-masing tanpa menunggu panggilan dari tempat ibadahnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sekarang kita masuk ke teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa unsur. Antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta atau reason, rasa atau emotion, dan karsa atau will. Demikian pula, perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh 3 fungsi tersebut. Cipta atau reason maksudnya adalah fungsi intelektual manusia. Ilmu kalam atau teologi merupakan cerminan adanya pengaruh fungsi intelektual ini. Sedangkan rasa atau emotion merupakan suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Sedangkan karsa atau will itu merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will akan berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaannya. Ketiga fungsi di atas harus berfungsi secara berimbang dalam diri manusia tentunya. Ketika fungsi perannya kurang atau terlalu maksimal, maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Beberapa tokoh pendukung teori fakulti ini antara lain G.M. Stratton mengemukakan teori konflik. Jadi si G.M. Stratton ini mengemukakan sebuah teori yaitu konflik. Ia menyatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik, buruk, moral, kepasifan, keaktifan, rasa rendah diri, dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan yang menjadi sumber konflik dalam diri manusia. Konflik selain dapat membawa kemunduran atau bisa disebut kerugian, ada juga dalam kehidupan sehari-hari konflik yang membawa ke arah kemajuan. Seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. Jika konflik sudah sedemikian mencekam dalam diri manusia dan mempengaruhi kehidupan kejiwaannya, maka manusia itu akan mencari pertolongan kepada suatu kekuatan yang maha tinggi atau Tuhan. Tokoh selanjutnya ada Zakiyah Darajat. Menurutnya, bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan bahwa selain dari kebutuhan jasmani dan rohani manusia, mempunyai satu kebutuhan akan keseimbangan dalam kehidupan jiwanya, agar tidak mengalami tekanan. Lalu, unsur-unsur yang dikemukakannya yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan rasa bebas. Yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Yang keenam, kebutuhan rasa ingin tahu atau mengenal, atau bisa juga disebut dengan memahami. Jadi, Zakiyah Darajat menyebutkan unsur-unsurnya. Itu ada 6. Selanjutnya, kerjasama dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama. Karena 6 hal tadi itu yang menyebabkan orang membutuhkan agama menurut Zakiyah Darajat. Tokoh selanjutnya adalah W.H. Thomas melalui teori The Four Wishes. Thomas mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama, keinginan untuk keselamatan atau security. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau recognition. Yang ketiga, keinginan untuk ditanggapi atau respons. Yang keempat, keinginan akan pengetahuan dan pengalaman baru atau new knowledge and new experience. Didasarkan pada 4 keinginan itulah pada umumnya manusia menganut agama, dan melalui ajaran agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan tersalurkan. Dengan menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan, keinginan untuk keselamatan akan terpenuhi. Lantas, bagaimana sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam?
Dalam Islam, kita mengenal adanya iman. Al-Quran menerangkan bahwa manusia semenjak lahir sudah mempunyai kecenderungan akan Tuhan. Ini berarti bahwa sifat cenderungnya manusia pada Tuhan juga membawa manusia harus beragama, karena untuk menghargai zat yang diagungkan. Hal ini senada dengan anggapan bahwa salah satu perbedaan utama ajaran-ajaran Islam dengan ajaran agama lain dan aliran-aliran filsafat modern adalah tentang sifat asal manusia. Islam mempercayai bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang telah menjadi bawaannya sejak lahir atau keadaan mula-mulanya. Para ulama berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk condong kepada Tuhan, cenderung kepada kesucian, kebenaran, dan kebaikan, hal-hal yang positif dan konstruktif. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah pada ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Hanna Juhana Bastaman berpendapat bahwa fitrah manusia adalah suci dan beriman. Kecenderungan kepada agama merupakan sifat dasar manusia. Sadar atau tidak sadar, manusia selalu merindukan Tuhannya secara terus-menerus. Manusia mempunyai keinginan beragama sudah sejak lahir. Dalam keadaan bersih dan fitrah, kalaupun dalam perkembangannya manusia berada di luar jalur yang benar, itu semua disebabkan karena lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Sejahat apapun manusia dan seburuk apapun perilakunya, dimungkinkan untuk kembali kepada kesuciannya, kebaikannya, dan kebenaran yang hakiki. Fuad Nasrani mencontohkan sosok Fir'aun yang sifatnya sombong sekali, tapi keinginannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuciannya, kebenaran, dan kebaikan sejati muncul saat terjebak dan tenggelam di Laut Merah. Selain itu, akal juga mempunyai peranan dalam mendorong manusia untuk beragama. Penggunaan akal untuk berpikir akan mengantarkan manusia pada pribadi yang unggul. Kecenderungan untuk berpikir akan membawa manusia pada hal-hal yang lebih baik. Di saat manusia sudah sampai pada titik stagnan bahwa sebenarnya mereka lemah, maka mereka akan mencoba mencari suatu kekuasaan yang melebihi mereka, dan itu hanya terdapat pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan psikolog pada umumnya, melainkan ada tambahan, yaitu akal dan wahyu atau iman. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Baik, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.